Kalau boleh kembali lagi mengutip apa kata dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang ditugaskan di pemerintah pusat dan daerah tingkat 1 dan 2 berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai. Ingat, kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar saja. Nah, sebetulnya apa makna dari pernyataan Ketum PDI Perjuangan ini? Untuk membahas ini, kita sudah menghadirkan di sini Pak Andreas Hugo Parera selaku Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi. Jadi Marissa, maknanya apa ini, Pak? Karena banyak sekali reaksi begitu dari masyarakat. Ya, masih ada kalimat lanjutan tadi. Iya, silakan. Saya juga petugas partai gitu, yang ya ditugaskan menjadi ketua umum. Gitu. Nah, itu kurang lebih konteks secara keseluruhan dari apa yang dipidatokan oleh Ibu Mega. Tapi sebenarnya gini, artinya kalau kita lihat dari makna atau Karena ada yang memaknakan apa yang dipidatokan oleh Ibu Mega tersebut. Konteksnya sebenarnya netral, sangat netral. Dalam arti bahwa seseorang yang diberikan tugas tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, misi tertentu, namanya petugas gitu. Kata benda daripada bertugas, melaksanakan tugas itu adalah petugas gitu. Sebenarnya netral sekali gitu. Nah, saya juga kaget juga gitu. Tapi ini menarik gitu, karena kalau Ibu Mega bicara kan sesuatu selalu menjadi signifikan dan menjadi konteks publik gitu. Nah, tapi dalam konteks ini secara politis pun sebenarnya bermakna sangat positif dalam arti konsistensi daripada apa yang menjadi misi, apa yang menjadi tugas dari organisasi ini gitu. Ini apakah maksudnya menyindir Presiden Joko Widodo gitu yang mungkin akhir-akhir ini tidak sejalan dengan keinginan dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Enggak juga gitu, karena ini berlaku untuk semua, itu kan diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu partai. Baik itu Ibu Mega sendiri sebagai ketua partai, bisa juga teman-teman yang kader partai yang ada di eksekutif, ya kebetulan Pak Jokowi di pemerintahan, beliau presiden, dia kader partai yang ditugaskan di pemerintahan, juga para gubernur yang ada di posisi provinsi, juga para bupati, wali kota. Kenapa? Karena penugasan di pemerintahan itu hanya 1 periode atau 2 periode kalau dia menang lagi gitu. Sementara partai ini kan lama, organisasi yang berdiri dan bekerja berfungsi untuk selama negara ini ada gitu. Jadi Anda kalau saya tugaskan Marissa misalnya ini misalnya Marissa ini jadi bagian dari organisasi. Marissa, saya tugaskan Anda di posisi ini. Ya, ini Anda di posisi. Kebetulan Anda menjadi direktur atau ya sah saja. Tapi sejauh ini menurut PDI Perjuangan begitu ya, Anda kan mewakili juga PDI Perjuangan, tahu betul apa yang terjadi gitu, tahu apa suara Ibu Mega dan instruksi dari Ibu Mega sebetulnya. Sejauh ini Presiden Jokowi itu seperti apa sih di mata dari PDI Perjuangan? Apakah sudah sesuai dengan keinginan atau instruksi marwah yang diberikan oleh PDI Perjuangan, Ibu Megawati? Jadi ya di dalam tadi kembali kepada konteks penugasan, terus kemudian apa yang dilaksanakan oleh seorang kader itu tentu berjalan sesuai dengan misi dari partai tersebut. Sudah sesuai sejauh ini? Ya, artinya dengan ideologi partai, dengan misi dari partai tersebut, tentu juga dengan apa yang dia sampaikan di dalam kampanye. Nah, ini kan penting gitu kan. Kenapa? Karena itu mempunyai makna tanggung jawab bersama gitu. Sejauh ini tanggung jawab performance dari sang presiden atau bupati atau wali kota atau gubernur yang mengkampanyekan itu dengan partai yang mengusung dia gitu. Dalam hal ini tentu PDI Perjuangan. Sejauh ini sudah sesuai ekspektasi belum? Apakah itu Presiden Joko Widodo ataukah para gubernur misalnya seperti Gubernur Jawa Tengah dan sebagainya itu? Saya kira justru itu pertanyaan itu harus ke Marissa gitu, bukan ke saya gitu. Dalam arti ke masyarakat gitu. Dalam arti itu ke masyarakat. Tapi kami melakukan evaluasi gitu. Ya, evaluasi dan kami melihat bagaimana tentu itu berdasarkan kepada apa yang muncul di masyarakat gitu. Kenapa? Karena ini penting gitu. Artinya seseorang jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota yang diusung oleh partai tertentu, dia harus menjalankan itu gitu. Menjalankan apa? Menjalankan apa yang dia kampanyekan, apa yang dia janjikan untuk rakyat. Karena
ya rakyat pun akan menilai. Dan kemudian itu akan berimbas pada partai juga gitu. Kalau baik Pak Jokowi, berhasil Pak Jokowi, akan berhasil juga buat PDI Perjuangan kan. Iya, betul. Juga partai-partai yang lain tentunya. Rakyat pun senang gitu. Jadi misalnya kalau bisa bicara mengenai menjalankan apa yang rakyat inginkan gitu ya. Kalau misalnya kita boleh mengangkat kasus dari BG begitu ya. Itu kan BG itu kemarin sangat sekali didorong, diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian ada reaksi yang begitu keras dari masyarakat. Sampai akhirnya Presiden Jokowi setelah begitu lama memutuskan bahwa oke, untuk BG ini kita tidak jadi Kapolri. Nah, itu tanggapan Anda mengenai hal ini sudah sesuai kan? Itu nggak benar juga. Oh, lain lagi. Kenapa? Yang mengusung itu presiden loh. Oke. Tapi ketika presiden sudah menarik itu, apa posisi PDI Perjuangan bagaimana? Kalau kita lihat sejarahnya, kita ini kembali lagi ke itu ya, yang mengusung BG itu presiden ke DPR. Nah, kemudian dikembalikan lagi, terus kemudian dalam proses itu Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa tunggu kasus di pengadilan. Nah, pengadilan selesai nggak mau dilantik juga gitu. Yang dipersoalkan oleh PDIP, yang ingin ini oleh PDI itu adalah konsistensi aja gitu. Dalam arti apa yang kita sampaikan soal kenapa? Karena presiden kalau bicara itu adalah hukum. Buat masyarakat itu hukum. Tunggu proses peradilan. Nah, peradilan selesai belum mau dilantik, malah diusung yang lain. Katanya karena keinginan masyarakat. Alasan sosiologis gitu. Nah, ya oke lah kita memahami itu, tapi saya kira ini penting untuk kita semua dan persoalannya udah selesai kok. Artinya menjelang selesai sekarang. Jadi kalau misalnya apapun keputusan presiden itu dia harus turuti begitu ya? Bukan, itu akan diingat oleh masyarakat gitu. Itu akan diingat oleh masyarakat. Diingat masyarakat atau diingat PDI Perjuangan? Semua, artinya PDI Perjuangan juga masyarakat. Artinya karena di PDI Perjuangan itu juga rakyat PDI Perjuangan. Konstituen PDI Perjuangan juga ada di situ gitu. Oke, baik. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya pendapat bahwa pejabat negara itu adalah sebenarnya milik publik, bukannya milik parpol gitu? Ya benar. Benar. Ketika dia menjadi pejabat itu adalah milik publik. Tapi gitu. ketika kita boleh mengulas apa yang dikatakan Ibu Mega, ya harus sesuai dong dengan apa yang karena apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Kami juga membuat sesuatu mencari sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dengan cara pandang dari PDI Perjuangan. Apa yang diinginkan oleh rakyat dengan cara pandang dari Golkar atau partai yang lain gitu. Nah, itu hal yang wajar dalam negara demokrasi gitu. Bahwa sebuah partai ketika dia mencalonkan seseorang, tentu dia ingin warna tertentu yang dibawa. Kalau ada yang lain nggak punya warna lain ya silahkan gitu. Di Amerika pun seperti itu. Orang kenal Obama, dia sebagai seorang Demokrat. Orang kenal George W. Bush, dia seorang Republikan gitu. Ya itu hal yang sangat biasa. Kalau misalnya keinginan publik itu ternyata berbeda dengan keinginan partai, bagaimana Pak Andreas? Ya di situ kan bisa didialogkan kan, ya. Tapi dalam ketika publik menghendaki seperti ini, partai pun atau siapapun itu, termasuk presiden sekalipun, atau bupati, wali kota, dia harus melihat konteks itu gitu. Tapi yang penting juga harus diingat, meskipun publik menginginkan tersebut, tapi jangan sampai melanggar hukum. Nah, persoalannya gini, Marisa, seringkali soal publik ini kan orang bilang opini publik. Harus kita suara publik. Ini published opinion atau public opinion. Published opinion or public opinion? Yes. Maksudnya? Published opinion, opini yang dipublikkan gitu, atau opini publik benaran. Nah ini kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Jadi Anda mempertanyakan suara publik? Iya, bukan mempertanyai, tapi kita, sebagai seorang politisi, kita juga harus jernih melihat persoalan ini. Tetapi kenapa? Karena framing media itu kita tahu juga gitu. Bagaimana pola framing media. Kenapa? Jangan sampai juga publik ditipu sendiri oleh publik gitu, melalui public opinion gitu. Oke, baik. Nah, setelah pasca dari kongres kemarin ini, kongres keempat ini, komunikasi terakhir dari Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Mega itu sudah seperti apa dan apa yang dikomunikasikan? Kemarin paling tidak ya di dalam proses dengan partai setelah acara pembukaan itu terus dilanjutkan dengan makan siang bersama, terus kemudian ada forum pertemuan khusus antara Pak Jokowi sebagai presiden yang kader partai dengan para ketua-ketua partai di tingkat provinsi, ya ketua DPD, kalau di PDI Perjuangan kami sebut sebagai ketua Dewan Pertimbangan Daerah, yang beberapa juga adalah gubernur. Ya.
di beberapa provinsi. Seperti Ganjar Pranowo dan sebagainya. Seperti Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, Pak Cornelis, Gubernur Kalbar, Pak Frans Leburaya, Gubernur NTT, dan beberapa teman lagi yang ada 34 orang, plus ada beberapa teman-teman DPP di situ, yang di mana di dalam proses itu terjadi dialog kan. Apa dialognya yang dikomunikasikan di situ? Berbagai macam persoalan di daerah yang disampaikan kepada Pak Jokowi. Juga ini untuk apa ya, mulai kembali menggerakkan kembali pola hubungan yang mungkin selama ini kurang berjalan dengan baik gitu. Komunikasinya kurang baik begitu antara PDI Perjuangan dengan Jokowi. Ya, karena kita juga memahami kalaupun Marissa tiba-tiba jadi presiden gitu, terpilih jadi presiden, tentu proses protokolernya lah ini di sekitar Marissa pasti banyak lingkaran-lingkaran orang yang mengatur Marissa dan yang lain-lain. Seperti Andi Wijayanto, Rini Sumarno, Luhut ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya juga jadi presiden juga sama, mungkin Marissa saya taruh ada sekitar situ juga. Jadi komunikasinya harus jangan mandek kali ini gitu ya. Ada mandek di situ kan, ada mandek proses ini. Kemudian, ini yang kemudian menjadi ya hambatan-hambatan atau sumbatan-sumbatan kalau dalam ilmu komunikasi itu kan. Nah, ini perlu dibicarakan sehingga kemudian proses komunikasi ini penting gitu, sehingga jangan sampai terjadi miskomunikasi. Baik, terima kasih banyak Pak Andres Ferreira yang sudah hadir di sini untuk berbicara mengenai sebetulnya apa sih arti dari makna dari pidato PDI Perjuangan. Betulkah pejabat negara ini adalah petugas parpol dan kepanjangan tangan dari parpol? Tentunya Anda sebagai masyarakat Indonesia yang juga memutuskan apakah Presiden harus mendengarkan parpol atau harus mendengarkan masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Andreas. Nah, berikutnya Gugun Plus Shelter tengah menyiapkan album terbaru. Kita akan bincang-bincang hangat dengan Gugun, Bowie, dan juga Jono, tetap di Indonesia Morning Show.